Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita ngevlog lagi. Teman-teman, hari ini kebenaran saya ada di rumah. Karena memang mau kedatangan tamu teman-teman. Tempo hari kan kita bikin konten tentang integrasi wall chargingnya si Omoda. Jadi maksudnya gini, wall chargingnya Omoda itu kan diintegrasi terhadap PLN gitu kan. Jadi kita biar dapat diskon 30% lah intinya gitu kan. Memang itu programnya PLN gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa di konten saya berikutnya itu ada kejadian ya temuan lah ya teman-teman. Temuan kalau misalkan kita lagi charging gitu ya dengan koneksi internet, waktu start awalnya dengan koneksi internet gitu kan. Terus tiba-tiba koneksi itu putus gitu ya, jadi internet connectionnya lost gitu. Terus dia reconnect again, connect kembali gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan stop charging teman-teman. Nah akhirnya kan kita bikin konten ya, waktu itu kan kita bikin kontennya dan alhamdulillah direspon teman-teman gitu ya. Direspon oleh pihak CSI gitu, dari pihak Omodanya, dan akhirnya nggak tahu mungkin ini hanya kebenaran aja. Jadi pihak Omoda itu datengin langsung vendor Telusnya, kan teman-teman tahu ya kalau wall chargingnya Omoda itu kan dari Telus kan, produknya Telus. Nah kemarin saya dikabarin bahwa Om Denny bisa nggak dari pihak CSI mau datang dengan pihak prinsipal dari Cina-nya, dari Telusnya langsung gitu ya. Itu mau datang mau main ke rumah gitu. Jadi dia mau melakukan ya mungkin setting ulang atau mau coba-coba atau bagaimana ya, biar kita bisa diskusi lah intinya gitu kali ya. Yang jelas sih pasti dia mau upgrade gitu ya, mau cek, mau upgrade apakah dari sisi wall charging si Telusnya atau dari sisi Icon Plusnya atau dari provider internetnya ya, kita nggak tahu. Makanya dia minta waktu mau silaturahmi main ke rumah kita gitu teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya bisa nemenin, dan janjiannya sih jam 2-an teman-teman, jam 2 siang dia mau datang sama prinsipal dari Cina-nya langsung. Ya kita tunggu aja ya gitu. Kebetulan saya udah balik tadi dari rumah yang satu ke sini gitu. Kita mau nemenin beliau lah gitu ya. Seperti apa, mudah-mudahan ini ada good news. Entah dia mau update firmware-nya, dia mau setting atau seperti apa ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, nanti teman-teman juga bisa update gitu ya kalau memang kenyataannya bagus gitu. Oke begitu ya teman-teman ya, ikutin terus vlog kita, mudah-mudahan nanti beliau berkenan kita videoin gitu ya. Oke teman-teman, ini udah datang, kebenaran pihak dari prinsipal atau vendornya Telus sudah datang ya. Masih muda kelihatan, namanya Mr. James katanya, sama ditemani sama Om Aprijal dari CSI ya, ada di dalam. Alhamdulillah udah tiba, pakai Omoda i5 juga dia. Oke teman-teman, ini lagi bongkar-bongkar dulu ya. Yang Aprijal juga lagi sekaligus nge-zoom. Dia melakukan di setting ulang ya. Masih belum selesai teman-teman, masih bingung sepertinya Mr. James-nya, karena sudah 3 kali percobaan masih juga mati. Kita cobalah. Dia barusan minta log ya dari PLN, data loggernya seperti apa, kenapa bisa mati. Dia juga pengen lihat juga data logger dari sisi Icon Plusnya ya. Karena memang nggak cuma dari sisi Telus doang, tapi kayaknya sih mungkin dari sisi server Telusnya ya yang bermasalah ya mungkin ya. Makanya Icon Plus merasa benar mungkin ya. Oke kita coba. Apa mati lagi ya? Oh, belum, masih charging. Masih charging teman-teman. Ini lagi
telepon-teleponan nih sama prinsipal di sana kali ya, atau teknisi yang di China juga kali ya. Padahal udah di-upgrade, barusan dibongkar juga, dicek juga dalamnya, tapi masih sama. Jadi setiap putus internet ini putus teman-teman nih, wifi ini kita coba simulasikan mati ya, tapi tetap masih juga. Kadang 3 menit, kadang 5 menit itu stop charging sendiri gitu ya. Tapi ini udah dicoba, yang terakhir nih masih jalan terus nih, masih mau charging ya. Masih mau charging. Semoga update yang terakhir nih mau nih, mudah-mudahan ya. Kalau lihat sih masih charging tuh ya. Teman-teman, ini kita lagi bongkar-bongkar mobil dulu nih. Ini kebenaran lagi nungguin si Mr. James-nya kepusingan, kebingungan. Lagi coba perbaiki yang problem wall charger ya. Ini kemarin kan kita masuk asuransi ini mobil. Nah, saya dari masuk asuransi itu belum pernah ngecas kan. Nah, ternyata pas tadi lagi mau coba charging, pintunya nggak bisa dibuka nih dari dalam nih. Pintunya nggak bisa dibuka, jadi dari tombol dalam tuh dipencet nggak mau ngebuka. Jadi ada kemungkinan waktu masang bumper depan ini mungkin soketnya belum kepasang atau nggak tahu nih. Ini makanya lagi dicoba dibongkar, kebenaran yang bongkar langsung ada Om Aprijal tuh, yang bantuin langsung bongkar. Tadinya kita mau coba balikin ke bengkel body repairnya biar, tapi saya yakin sih memang kayaknya paling soket aja sih di sini ya, karena kan kabelnya tuh ini nih paling nih, kabel buat buat aktuator buat ngebukanya. Ini dibantu sama Aprija lagi ngeliat soket-soketnya yang mana biar diperbaiki langsung katanya. Ini Mr. James lagi puyeng, belum bisa juga. Sama Aprija ketawa aja. Aduh. Lagi tersiksa dia. Bingung nih Mr. James nih. Tuh ngopi sudah. Ya memang nggak gampang ya mengintegrasikan beberapa aplikasi nih dari Icon Plus sama pihak servernya si Telo sendiri ya. Tadi temuan baru teman-teman ya, kalau dicopot dari LAN kabelnya aja sih dia kadang mau lama gitu, tapi kalau benar-benar dari routernya yang dicabut itu pasti mati. Oh, nggak mau sekarang. Cannot charging? Not work ya? Oh. The red. Oh. The light is not work. USB. Yeah, unlock first. You try to set again. Okay, you unlock first. Plug again. Okay. Okay. Nggak mau juga ya? Nggak mau juga. No, not yet. Connect. Tidak mau ngecas. Oke. Nah, mau dia sekarang. Ya, ngecas lagi ya. Kita tunggu teman-teman. Teman-teman, kita mau coba nih ya. Sekarang mau coba langsung dari main router. Ini main router saya. Kita lagi coba kalau pakai repeater ya, repeater yang wifi itu selalu problem. Kita coba sekarang langsung pakai kabel LAN panjang aja ya. Kita coba ya, langsung ke sini. Oke, ini ada. Ini kebetulan saya punya kabel LAN. Kita cobain langsung aja ke router ya. James, please take it. Okay, sorry.
Sorry. Oke. Ya. Kita coba. Oke, sekarang kita coba. Jadi kita nggak usah pakai ini ya. Reset aja. Oke, kita reset. Oke. Kita reset. Kita cabut aja ini. Kita nggak pakai ini. Kita langsung ke router teman-teman ya. Jadi kita nggak pakai ini. Kita langsung direct kabel ke router dulu. Kita mau coba. Nggak mau ya. Why? Kenapa sekarang jadi sulit? When it's offline, can you start charging? Yes, can. Okay. Oke, mau. Oke, charging ya. Oke, charging teman-teman. Oke, barusan dicabut ya. Kita unplug kabel LAN-nya, kita coba unplug, kita simulasikan seolah-olah internet itu putus. Kita coba. Masih belum bisa juga teman-teman. Tadi kita udah direct langsung ya, langsung ke router pakai kabel panjang ini. Kita coba direct langsung tapi tetap sama juga. Jadi ini si James-nya ini masih kebingungan nih, lagi telepon-teleponan sama pihak prinsipal di Cina sana kayaknya. Tadi dia nyalahin routernya. Mungkin routernya karena pakai wifi ke main router ya. Sekarang di-directin langsung. Dia bilang harusnya direct nih. Oke, kita directin langsung. Tapi tetap masih sama juga. Oke, kita cobalah nanti apa hasilnya nih. Padahal dia udah update yang terbaru. Tapi masih juga begitu. Ini tadi ternyata nggak bisa juga. Karena memang benar pas dicek kabelnya ada yang lepas, soketnya belum dipasang. Mau nggak mau nanti dibongkar lagi aja lah bempernya. Karena kemarin kita nggak nyoba masalahnya, nggak nyoba buka ini, jadi ya nggak tahu karena baterainya masih 70%-an kan. You can connect internet, James? No, because it connector maybe. Bad connector? Yeah. So you can see. Oke. Ini saya coba bantu dulu connect internet ya. You can see now. Oh, oke ya. Oh no. This is wireless. This is Wi-Fi. Yes. Yeah. So it Oke teman-teman, ini masih belum bisa. Kita lagi coba dulu beberapa case ya. Ini si Mr. James-nya juga lagi bingung. You change the station number again? okay. Okay. Changing the station number. Now it's offline. Still offline? Yes. Yeah, you can Okay. The station number is 1, 2, 3, 4. Okay. Yeah. Still offline, right? Okay, I changed the cable LAN. Still offline? Yeah. Oke. Oke teman-teman, kita sampai malam. Nggak apa-apa, kebenaran kita memang lagi apa ya, karena kita senang ngoprek-ngoprek juga, jadi ya nemenin si Mr. James-nya sampai malam nih. Kita masih belum ketemu juga. Tadi sih sudah diupdate softwarenya, cuman softwarenya itu untuk memperbaiki kalau jaringan internetnya lepas ya. Jaringan internetnya lepas, pas masuk lagi sih memang tadi dicoba beberapa kali oke gitu ya. Jadi kalau LAN kabelnya
LAN cable ya. Ini kan ada LAN cable ya, sambungan LAN cable nih. Nah, sambungan LAN cable ini tuh kalau kita copot gitu ya, lepas, kita anggap internetnya nggak ada, itu bagus, dia bisa masuk lagi. Jadi dengan update software yang baru tuh bagus. Tapi kalau misalkan routernya yang kita matikan gitu ya, routernya kita matikan atau si WiFi, kan mostly customer di Indonesia itu pasti kan pakainya yang ini ya. Jadi ya kalau ini kita cabut, matikan terus hidup lagi, walaupun memang ini nggak mungkin ya gitu ya, tapi mungkin aja terjadi, kita nggak tahu. Nah itu tetap masih mati teman-teman, tetap masih stop charging. Jadi si Mr. James ini, gimana Mr. James? Jadi how? You can ya? Oke. Yeah. Nah ini dia bilang the IP of the router does not change. Oh oke, after the Yeah. unplug, oke. Yeah. Jadi dia Maybe. maybe ya, oke. Yeah. Jadi dia bilang mungkin aja jadi berubahlah intinya si IP address-nya itu kali ya, karena ada perubahan IP address, makanya apa namanya, karena dinamik mungkin ya. Tapi saya nggak tahu sih apakah kita dinamik IP address-nya itu ya dia bikin because the change of dynamic IP address ya, IP address is dynamic and change the IP address make the wall charger stop charging. Maybe our engineers will find the problem. Oke. Yeah. That. Oke. Jadi dia akan apa? Akan bawa ke China. Jadi dia katanya when you back to China. Maybe we can. I will go here in Thursday or Friday. Oh, Friday. Yeah. Oke, maybe Jumat dia akan balik ke China. Dia akan bawa ke engineering. Jadi dia akan tes menggunakan apa router, karena mostly customer Indonesia kan banyak kayak TB punya tuh kan. Jadi TB kan jual paket ini ya. Jadi ini kalau sampai mati atau ini putus, kenapa kok dia masih mau stop charging? Makanya dia akan coba tes di di sana gitu ya. Oke, at this moment using the LAN cable first, oke? Yeah. Oke, jadi menggunakan kabel ini dulu teman-teman. Jadi So kita sorry. ya, no problem. Solve the question today. But we will give us 1 day or 2 days. Ya, no problem. Solve the question as soon as quickly. Ya. I have your phone number. Yes, We can If WhatsApp. you have any question, you can ask me. Ya, oke. Ya, kita akan tanya jawab nanti lewat WhatsApp aja teman-teman ya. Kalau emang ada problem lagi, kita bisa kasih masukan lagi ke Mr. James-nya ya. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman, alhamdulillah sudah pulang tamunya. Teman-teman dari CSI juga udah pulang tadi. Om Aprijal udah pulang, terus ya si James ya. James itu nama internasionalnya, tapi kalau nama Cinanya tadi siapa saya lupa, Naum apa Nung gitu, apa saya lupa lah gitu ya. Nah, ya memang itu dia dari vendornya Telus teman-teman ya. Jadi kesimpulannya sih memang kita diupdate lagi firmware yang terbaru gitu ya. Jadi sudah ada perbaikan dari sisi kalau sampai internet itu putus gitu ya. Internet putus itu maksudnya begini teman-teman. Jadi kalau kabelan itu misalkan kita simulasikan dicopot gitu ya. Kabelannya itu kita lepas, kan internet berarti putus. Nah, tapi kalau nyambung lagi dan dia itu tidak mati sekarang gitu teman-teman. Jadi dia nggak mati. Nggak stop charging lah gitu ya. Nah itu sudah diperbaiki. Tetapi ternyata kalau kasusnya itu repeaternya gitu yang mati, yang dicabut. Jadi kalau repeaternya dicabut atau routernya dimatikan dan dikonek lagi, dihidupin lagi, itu dia masih mati gitu ya. Ya mungkin tadi kalau saya tanya sih katanya kemungkinan besar karena IP address dynamic ya, karena dynamic IP address jadi dia berubah IP-nya, jadi bahasanya juga jadi berubah. Mungkin tadinya handshake dengan IP address segini gitu ya, kalau sudah ngelock internetnya itu misalkan dengan provider itu misalkan karena dia dynamic mungkin karena dia dynamic jadinya segini gitu ya, connect gitu ya. Tapi pas mungkin hanya kabelannya aja yang putus, makanya dia masih mau lanjutin charging karena sudah diperbaiki dari sisi itu. Tapi setelah kalau internetnya benar-benar dari routernya dimatikan atau dari repeaternya dimatikan, saya nggak tahu kenapa dia pas connect again gitu ya, jadi connect kembali itu tetap mati gitu. Nah kemungkinan besar kata dia karena ada perubahan dari DHCP atau
ya tadi dynamic apa namanya IP address tadi ya, mungkin loh ya. Saya juga nggak tahu. Nah, dia tadi sampai malam nih, sampai maghrib sih sebenarnya, dari tadi jam 3 ya. Akhirnya dia juga tadi sempat di remote juga dari Cina sana, sempat di remote juga gitu sama pihak engineering di Telus sana kali ya. Tetap dia masih belum bisa kalau untuk kalau sampai tadi apa dimatiin routernya, dihidupin lagi karena mungkin ada perubahan IP address tadi ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Nah itu makanya dia masih tetap mati gitu teman-teman. Tapi kalau untuk yang sekedar cuma kabelannya dicabut terus dimasukin lagi, mungkin kan masih bisa, itu bisa teman-teman, dan itu sudah nggak masalah. Dan juga tadi IP address firmware yang baru tadi juga itu mengantisipasi beberapa teman-teman yang kalau misalkan sering mati di tengah jalan, atau tiba-tiba mati 5 menit 10 menit mati, atau servernya Icon Plus itu down terus hidup lagi. Nah dia tuh mengantisipasi itu teman-teman. Jadi kalau yang sekarang ini udah agak bagus lah, updatingnya sudah agak bagus. Nah tinggal paling PR-nya, homework-nya buat si Telus ini tadi, dia akan coba kalau sampai tadi ya routernya mati atau si repeaternya mati. Karena kan kebanyakan TEB jual router itu kan pakai repeater ya, pakai repeater. Jadi ya kalau sampai mati misalkan hidup lagi atau kesenggol atau apapun, ya dia tetap harus bisa sih sebenarnya, nggak boleh bikin itu jadi mati ini gitu ya. Nah buat teman-teman mungkin ya nanti bisa request ke pihak TEB untuk upgrading software yang terbaru ya, karena software yang terbaru tadi untuk bikin stabil lah, intinya membuat stabil bugs yang terjadi kalau Icon Plus servernya down, atau misalkan internetnya putus dalam arti putus antara LAN ya teman-teman ya, bukan kalau memang internetnya itu down. Nah kalau internetnya down otomatis kan mungkin IP address-nya berubah lagi ya gitu kan. Nah itu yang saya maksud sih sebenarnya, karena internetnya down, maintenance terus hidup lagi, berarti kan mungkin connect ke rumah saya gitu, ke setiap router, mungkin karena dynamic dia mungkin berubah lagi. Nah karena berubah itu yang bikin jadi dia mati sebenarnya itu teman-teman ya. Ya mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya, nanti kita update lagi. Sebenarnya saya udah punya kontak WhatsApp-nya sama si Mr. James tadi ya, mudah-mudahan nanti si James ini bisa kontak-kontakan dengan saya gitu kan ya, untuk updating yang terbaru gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.